Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, andai jikalau bahwa orang-orang dulu kamu, orang terkemudian kamu, manusia dan jinnya, mereka itu berada di atas paling takwanya qalbu seorang laki-laki daripada kamu, mazada dzalika fi mulki syai'an, saya tidak menambahkan yang demikian itu pada kerajaanku akan sesuatu, yakni barang sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jikalau sekiranya bahwa orang terdahulu kamu, orang terkemudian kamu, manusia dan jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, yaitu ada mereka itu di atas paling durhakanya qalbu seorang laki-laki, mana qasadzalika min mulki syai'an, niscaya tidak mengurangi oleh yang demikian itu dari kerajaanku syai'an, akan sesuatu, yakni barang sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini masih membahas tentang sifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya kaya raya. Kaya raya itu artinya tidak butuh kepada yang lainnya, tapi justru yang lainnya lah semuanya butuh kepada Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya al-ghinal mutlaq, kaya yang absolut, berdiri sendiri. Kalau kita tidak bisa berdiri sendiri, maka disebutlah kita namanya makhluk sosial. Begitu, yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh gampang, kita tidak bisa berdiri sendiri kalau mata kita kelilipan. Tahu kelilipan kan? Ya, kena debu, kena pasir. Kira-kira bisa niupin sendiri nggak? Bisa nggak? Kagak bisa, butuh orang lain. Ini namanya kita tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri cuman Allah. Kita mah butuh Allah, butuh segalanya. Karena itu malam hari ini lanjutan dalil dalam hadis qudsi betapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Tidak butuh itu bahasa lainnya kaya raya,
bahasa lainnya berdiri sendiri. Kata Allah begini, saudara, kita diajak bicara sama Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita dipanggil sama Allah, diajak bicara sama Allah, disebut dengan sebutan yang paling mulia, hambanya Allah, pelayan Allah, yang melayani Allah, yang nurut sama Allah. Hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah, andai dari dulu manusia sejak zaman Nabi Adam sampailah umat akhir zaman kiamat, baiklah itu manusia atau jinnya, andai semuanya takwa sama Allah, nurut semuanya, satu pun gak ada yang bangkang sama Allah, satu pun gak ada yang durhaka sama Allah, semuanya pada taat, semuanya pada bakti, semuanya pada ibadah sama Allah. Allah gambarin ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, takwanya udah kayak takwanya Nabi Muhammad. Manusia yang paling bertakwa nggak ada lagi, hanya Nabi Muhammad. Maka manusia yang paling mulia tidak ada lagi, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran bilang, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulianya kalian di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan tidak ada orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling topnya takwa, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai semua manusia jiwanya kayak Nabi Muhammad, jiwanya takwa, Nabi Muhammad itu kalau doa, di antara doa yang kita umatnya kurang mau ngamalin, padahal dibacanya habis sholat enggak banyak bacanya, sekali doang Nabi baca, tapi kita jarang baca. Ya enggak tahu kalau keluarga besar Al-Ma'ruf, kali kalau mau ngamalin saya bagi begitu. Nabi itu kalau habis sholat doanya begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waksurni godan ma'azumrotil masakin. Kalau mau saya bagi amalan ini. Ini doa Nabi. Kata Nabi, ya Allah, hidupkan aku miskin, wafatkan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin. Habis sholatnya Nabi baca itu. Bapak-bapak mau ngamalin enggak? Kalau mau saya bagi. Begitu. Ini doa kaya. Doa kaya namanya. Jadi sesekali berdoa tuh pakai jalur terbalik. Kan saudara sholat duha sampai 4, sampai 8, sampai 12, minta apa kira-kira? Minta apa itu? Kan minta kaya, bener enggak? Baca waqi'ah ban malam, minta apa? Minta kaya, bener enggak? Begitu. Baca nariyah 4444, minta apa itu? Minta kaya. Minta kaya. Pertanyaannya, udah kaya belum? Kan belum. Jadi minta kaya dikasihnya miskin. Dibalik doanya, dibalik. Minta apa? Minta miskin biar dikasih kaya. Karena minta kaya dikasihnya
miskin dibalik, minta miskin biar dikasih, cuman takut manjur, ya kan? Ini kan yang ngerinya, ya kan? Takut apa? Takut manjur. Lah kenapa tadi nggak yakin manjur? Begitu. Ini doa Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, saudara, susahnya tuh, miskinnya itu pilihan. Pilihan tuh kemauan. Kalau kita nih yang hadir, kira-kira susahnya kita, kemauan kita apa terpaksa? Kemauan kita apa terpaksa? Terpaksa. Pengennya, oh iya pengennya kaya. Jadi doa tadi nggak mau. Enggak, kalau mau saya bagi nih. Iya. Itu doa Rasulullah itu. Jarang umatnya mau ngamalin doa itu, jarang. Kalau ketemu doa itu diloncat lagi, padahal doa Nabi, milih-milih juga, begitu. Doanya Nabi, doanya. Ini kata Allah, andai manusia itu semuanya takwa, takwanya kayak Nabi Muhammad, takwanya kayak Rasulullah semuanya. Kata Allah nih, mazada dzalika fi mulki syai'an, kagak GR, enggak jadi tambah tinggi, enggak. Andai semuanya pada nurut sama Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an, kata Allah, enggak nambah aku kerajaannya tambah tinggi, tambah hebat. Kalaulah perusahaan semua karyawannya nurut, rajin, wah itu perusahaan tanpa maju. Itu begitu. Kalau rajin semuanya, Allah enggak. Kenapa? Emang Allah sifatnya qiyamuhu binafsi. Kita rajin ibadah bukan buat Allah. Kenapa kita malas ibadah? Dikata ibadah buat Allah, bukan buat kita. Enggak ada ibadah buat Allah. Begitu. Orang yang bakal masuk surga, kita yang masuk surga. Kira-kira kalau kita ibadah yang masuk surga, Allah apa kita? Tuh kita. Jadi buat kita, saking apanya? Saking kayanya Allah, nyuruh itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Kita mau ngambek enggak ibadah, Allah enggak rugi. Oh, kita ibadah, Allah enggak untung. Kata Allah, andai semua makhluk hatinya sama kayak Nabi Muhammad, ibadahnya luar biasa kayak Nabi Muhammad, Allah enggak tambah untung, enggak. Allah enggak nambah kerajaannya, dikit aja enggak. Kenapa? Karena Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Justru kita yang nambah untung. Ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai umat manusia, Anda itu butuh sama Allah, dan Allah kaya raya. Qiyamuhu binafsihi, tidak butuh. Ini adalah anjuran ketaatan. Jadi andai kita taat sama Allah, keuntungannya sama kita, bukan nama Allah. Kita mau ngaji yang untung kita, kita mau sedekah yang untung kita, kita mau puasa yang untung kita, kita mau haji yang untung kita, kita mau baca Quran yang untung kita mau baca sholawat yang untung kita. Allah tidak ambil untung dari ibadah yang kita kerjakan. Tidak ada. Ayatnya sering kita baca, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Untung bagi diri apa yang dia kerjakan, bukan bagi Allah. Laha makasabat, keuntungan bagi diri. Makasabat, apa yang diusahakan oleh diri. Jadi kita jangan malas untuk ibadah. Ini hadis qudsi menganjurkan betapa pentingnya kita ibadah. Tanam terus kebaikan, tabur terus benih-benih kebaikan, karena yang panen bukan orang lain, kita sendiri. Jangan terganggu dengan orang lain kita ibadah.
Ibadah saja. Orang berkomentar, biarkan komentar orang, karena keuntungannya semuanya buat diri kita sendiri, tidak buat Allah. Sebablah Allah qiyamuhu binafsihi. Dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung hajat-hajat hambanya, karena kaya raya. Kita yang butuh sama Allah. Makanya Allah anjurkan kita taat untuk kita. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bagaimana Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka wa innama amaraka bihadza wa nahaka an hadza lima ya'udu alaik. Ketaatanmu tidak menguntungkan Allah, kemaksiatanmu tidak merugikan Allah, namun Allah suruh anda kerjakan ibadah demi kepentingan anda. Allah larang daripada maksiat pun demi kepentingan anda, tidak kepentingan Tuhan, sebab dia kaya raya. Sehingga saudara, dari poin ini kita bisa petik betapa pentingnya kita ibadah, betapa butuhnya kita amat kedekatan dengan Allah. Butuh kita. Justru kita harus nanya di bulan Rajab ini, bulan menanam, di mana bulan Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan menuai, Rajab bulan Allah, yakni bulan kita balik sama Allah, nanya, ya Rab, ada apa ini kita punya mata enggak boleh lihat Quran, barang seain dalam saban hari ini mata kok kagak bisa lihat Quran. Ya Rab, ada apa dengan saya ini ya Rab? Masa hamba-hamba yang lain boleh ngintip Quran, ada yang sejud sehari, ada yang 5 juz, masa kita kagak boleh ya Rab? Ada apa ini? Begitu kami dengar Nabi Muhammad sampaikan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah suci, tidak diterima kecuali yang suci. Ya Rab, betapa kotornya saya punya mata, memandang Al-Quran aja enggak boleh. Tolong ya Rab, mandikan saya dengan air taubat. Kenapa mata saya ini enggak diizinin untuk memandang Al-Quran? Kenapa ini? Quran yang ngadu sama Allah, ya Rab, tuh orang jangan sampai lihat saya. Qurannya yang enggak mau dilihat kita, kitanya mah pengen mukmin untuk lihat Quran, karena Quran adalah kitab suci, pedoman kita. Tapi kenapa Quran yoga dipandang oleh kita punya mata? Masa kita enggak mau pengen lihat Quran? Masa kita mata enggak mau ngelihat Quran barang seain? Ada apa dengan diri ini? Bolehlah kita nonton TV mah berjam-jam boleh, tapi kenapa lihat Quran enggak boleh? Kita ada apa ini? Mesti kita banyak muhasabah di bulan-bulan seperti ini. Maka kayak tadi ba'da maghrib kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Tuhan ampuni saya, warhamni, Tuhan kasih rahmat saya. Kok saya punya mata enggak ada pengen lihat Quran? Apa nunggu mati dulu, lalu kemudian udah mati baru nyesel di kubur? Pengen lihat Quran seain aja enggak keburu. Begitu lihat HP, ya Allah, berjam-jam keburu. Lihat Quran, nanti Quran bakal berkata di kubur, ketika ditanya kita orang oleh mungkar nakir, fulan ma imamuk, fulan imamu apa? Kita jawab Al-Quran imami, Quran imamku, wahai mungkar nakir. Mungkar nakir enggak langsung percaya saudara, dia nanya sama Quran, Quran bener enggak? Bohong dia, enggak pernah matanya lihat aku, enggak pernah matanya diberikan untuk memandang aku. Lalu kita bagaimana mau jawab di kubur? Di dunia mah susah ada yang nolong, begitu di kubur siapa yang mau nolong? Maka kita punya mata nih untuk memandang Al-Quran demi kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Kita punya mulut, kenapa kita tidak mau untuk baca Quran?
Tapi untuk ngomongin orang kita keburu punya mulut. Ada apa ini mulut kita? Apakah mulut kita seperti mulut laler yang tidak mau mendekati bunga-bungaan yang wangi? Begitu udah dibilangin itu got kotor, kenapa dia enggak mau? Memang itu yang namanya laler, maunya ke tempat-tempat yang kotor. Apakah kita punya mulut ini hanya di tujuan Tuhan menciptakan mulut kita hanya untuk ngomongin orang, tapi tidak mau untuk melihat Al-Quran? Kita punya mata, mulut kita untuk baca Al-Quran, baca solawat tidak mau. Lalu kita hidup ini mau ngapain? Kalaulah kita tidak mengerti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia dicipta oleh Allah melainkan untuk mengabdi, menjadi hamba Allah. Apakah kita enggak pengen menjadi hamba Allah yang melayani Allah? Biar kata sa'ain sabanari, ada apa ini punya mata kok dilarang, sementara banyak makhluk Allah boleh ngintip Quran, boleh baca Quran, tapi mata kita kok enggak boleh sama Allah? Ada apa ini? Dan ini harus ditanya oleh kita, saudara. Ada apa ini? Gelap, kotor. Kalaulah kita badannya kotor, pengen ketemu presiden, enggak dikasih, oleh pas pampres diusir, kotor. Kalaulah kita pengen membaca kalam ilahi, Quran, kitab suci, kenapa kita enggak mau baca? Kita kotor. Mintalah di bulan Rajab bebenah, biar sa'ain kita baca. Mau siang kek, mau malam kek, nanti enak kalau kita mati. Ya mutul mar'u ala ma'asyalih, orang bakal mati tergantung pola hidup. Kalaulah kita doyan duren, saudara, lalu dikasih duren, pas, emang apa doyanan kita? Bagaimana kalau kita enggak doyan duren, lalu ada orang kasih duren dan dipaksa dikasih duren? Bagaimana kira-kira menurut hadirin sekalian? Gimana? Enggak ada orang enggak doyan duren, kita paksa makan duren, bagaimana kira-kira? Hah? Gimana? Muntah dia, muntah. Kenapa muntah? Enggak doyan. Kalau kita hidupnya enggak doyan baca Quran, lalu kemudian kita mati dibacakan Quran, marah. Itu mayit marah, ngamuk. Kata mayit, bukan ini kedoyanan saya. Begitu, bukan ini, saya enggak doyan dulu hidupnya begini. Saya doyannya adalah jaipongan, dangdutan, itu demen tuh saya tuh. Yang layak begitu. Tapi kalaulah kita hidup baca Quran biar kata sa'ain, lalu kita mati, lalu kemudian dibacakan Quran, Yasin dan seterusnya, kata kita pas, emang ini kedoyanan kita, ini kedoyanan kita waktu hidup gua baca ini pas nih, waktu hidup itu saya makan ini. Tapi kalau kita nggak mau baca, nih bagaimana? Aduh, mata saya sudah sulit untuk lihat Quran, kurang lihat. Kalau duit, alhamdulillah duit masih awas saya juga. Begitu. Bagaimana ini Quran nggak bisa lihat? Udah baca kulhu aja yang banyak. Kalau kita nggak bisa baca Quran, kulhu aja. Itu poin dari Al-Quran juga. Banyakin baca surat Al-Ikhlas. Udah yang banyak. Untuk apa? Untuk membersihkan kekotoran daripada kita punya mulut, supaya kita balik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa diri ini enggak diizinin baca solawat? Orang-orang baca solawat ada yang sehari 7.000, ada yang sehari 10.000, ada yang sehari 8.000, ada yang sehari 25.000, ada yang sehari 100.000. Kita enggak nyampe. Ada apa ini? Ada apa diri ini? Kok enggak boleh dekat dengan Nabi Muhammad? Nyebut nama Muhammad aja enggak boleh. Ada apa ini? Ini kita harus banyak bertanya, saudara. Padahal Allah enggak butuh sama ibadah kita. Lalu kita mau terusin, kita enggak ibadah, rugi kita, rugi. Pada lanjutannya Allah menyatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid
ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hambaku, andai orang dulu sejak zaman Nabi Adam, orang terkemudian umat akhir zaman, baik itu manusia maupun jinnya, semuanya durhaka kayak setan. Durhaka, paling durhaka, enggak ada taatnya, semua enggak ada yang taat. Andai kata mana qasadzalika min mulki syai'a, enggak ngurangi kerajaanku, enggak ngurangi. Tuhan tetap kaya raya, Tuhan tetap sifatnya wujud qidam baqa, tetap Tuhan bagi rezeki sama kita, Tuhan bagi oksigen gratis. Andai kita mau maksiat, andai kita nggak mau ibadah terus, kita terusin bengal terus, tidak ada nurutnya sama Allah. Kata Allah, ana nggak rugi, nggak merugikan ana. Anda maksiat enggak. No, yang kafir-kafir banyak begitu, enggak nyembah Allah, Allah kasih makan. Ayam nggak kenal masjid, kasih makan. Begitu, kasih makan. Jadi bukan itu. Kedekatan dengan Allah ini penting. Kita dianjurkan untuk menjauh dari kemaksiatan yang kita hindarkan demi kepentingan kita. Allah larang kita berbuat maksiat supaya kita jangan sampai celaka. Allah nyuruh kita ibadah supaya kita selamat, kita yang selamat. Maka sampailah Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana cara kita nurut sama Allah? Inilah sampelnya orang nurut sama Allah. Maka kita nyontoh dia, ngikuti Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul, wa may yuti'illaha war Rasul, dan seterusnya. Maka saudara, Allah Subhanahu wa taala itu kaya raya. Ibadah yang kita kerjakan tidak menguntungkan Allah, tapi menguntungkan kita. Baca Quran yang kita baca tidak menguntungkan Allah, tapi menguntungkan kita. Sedekah yang kita berikan tidak menguntungkan Allah, untuk kita juga. Begitu. Solawat yang kita baca, karena solawat itu wujud syukur sama Allah punya Nabi Muhammad. Qurannya bilang la in syakartum la azidannakum. Anda bersyukur, ku tambahi. Maka baca salawat sekali untuk Nabi Muhammad, Allah balas 10 kali. Saking murahnya Allah. Kaya Allah, kaya Allah. Jadi kita hidup tidak boleh selagu-lagunya. Kita harus ditata. Ketika Ibrahim bin Adham nanya kepada orang, kam umruk, saudara umurmu berapa? Dia bilang sudah 50 tahun, 55 tahun. Waduh, sudah sangat jauh perjalananmu dan sudah mendekati garis finish. Masti'daduk, apa persiapanmu? Udah dikit lagi mau ketemu Allah. Apa yang kau bawa? Kalau anak muda ndak mau ibadah, ndak mau ngaji, masih wajar lah. Begitu, tong kenapa lu ngaji? Entar aja kong, ngapa nggak mau ngaji? Entar aja kalau udah tua. Masih bagus, ada niat mulia di lubuk hati yang paling dalamnya. Kalau udah tua mau ngaji, bagus. Begitu. Masalahnya ini yang udah tua ini, kong kenapa nggak mau ngaji, nggak mau ibadah? Entar aja kalau apa ini yang udah tua? Kalau muda nggak mungkin begitu. Kalau mati nggak ngaji, di ngajiin. Nggak ada pilihan bagi kita yang sudah 50 tahun ke atas, harus dekat sama Allah. Mau ngapain hidup? Begitu mau ngapain? Kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, begitu sampai puyeng-puyeng kita, sampai tengkar-tengkar sama orang, rebutan apa lapak lah, rebutan apalah namanya, begitu capek kita, begitu
pala jadi kaki, kaki jadi pala, nyari duit, kumpulin buat anak bini, lalu kitanya nggak ibadah, mau ngapain? Begitu, entar kita mati nggak ada kain kafan yang dikasih kantong kayak begini nih, nggak ada, nggak tahu kalau disimpruk kasih kantong nggak kira-kira? Nggak ada, mananya duit nggak ada yang dibawa. Kita mati tuh bini kita mana kawin sama musuh kita lagi dulunya. Apa enggak rugi tuh kita, alpatnya dinaikin musuh kita, begitu. Allah, udahlah kita ibadah, mumpung masa masih melek, sa'ain aja kasih kesempatan di mata memandang Al-Quran. Rajab bebenah. Kalau matahari kena gerhana, gelap bumi ini. Begitu hati kalau terkena gerhana, gelap. Quran yang begitu menarik di mata orang, kita nggak tertarik. Bila jeruk kata orang manis, kata si B manis, kata si C manis, kata si D manis, itu jeruk. Kata kita pahit, kita sakit. Kita sakit. Bila kata teman kita baca Quran nikmat, kata si Udin nikmat, kata si Mamat nikmat, kata si Mahmud nikmat, kata si Fulan nikmat, kita enggak nikmat. Bermasalah jiwa kita dengan Allah, sakit kita punya jiwa, sakit saudara, sakit. Orang lain bilang nikmat, kita enggak tertarik. Bila kata si Fulan baca sholawat nikmat, baca ini nikmat, baca ini begini, baca ini begini, kita enggak tertarik. Kita yang bermasalah. Qad tungkirul ainu do'a syamsin min ramadin wa yungkirul famu hilwal ma'i min saqami. Kata Imam Busiri, terkadang mata yang rabun kurang mau memandang matahari, terkadang mulut yang sebadan yang sakit, makanan enak manis jadi pahit rasanya karena sakit. Bila semua orang baca Quran nikmat, Quran adalah kalam Allah, kitab suci, tapi mata kita enggak tertarik. Sesungguhnya kita ini sedang sakit jiwanya. Kita sakit, jangan diam-diam aja, kita kudu diobati. Tanya sama Allah, ya Rabb, tolonglah izinin hambamu ini memandang Quran sebelum mata ini terpejam ya Rabb. Dulu udah banyak sia-sia ini mata, sekarang ini ya Rabb di akhir-akhir kehidupan kami pengen memandang Quran, biar sa'ain ya Rabb, izinin ya Rabb. Minta sama Allah. Mau ngapain kita hidup? Enggak ada Allah ambil untung. Kita ogah baca Quran Allah enggak rugi, kita baca Quran Allah enggak untung. Sebab Allah qiyamuhu binafsi, tapi kita butuh sama Allah, butuh lutufnya Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh taufiknya Allah, butuh hidayah Allah. Ini yang kita harus minta, rezeki batin saudara, supaya kita mudah mulut kita untuk memuji Allah, supaya kita punya mata untuk memandang Allah. Memandang Ka'bah enggak keburu, duit banyak, ke Paris nyampe, kemana tempat nyampe, kemana aja lihat gunung nyampe, ke Anyer apalagi saban minggu liatin laut, kali aja udah nggak asin sekarang. Begitu, ngajakin anaknya, ngajakin temennya, lihat laut doang. Memandang Ka'bah, rumah Allah yang ngasih dia makan, yang ngasih dia hidup, yang ngasih dia sehat, yang ngasih dia oksigen gratis. Enggak mau lihat rumah Allah, enggak mau lihat Baitullah, enggak pengen memandang Ka'bah. Ada apa diri ini? Apakah Ka'bah menolak kehadiran kita sampai kita enggak mau untuk ziarah ke Baitullah? Alasan ini, alasan itu, alasan ini, banyak alasan. Mau sampai kapan kita? Apakah nunggu malaikat maut datang baru muncul kita penyesalan? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa saudara. Karena itu pertama kita kudu yakin Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsi. Dalilnya ini, Allah kaya saudara. Kedua, kalau kita sadar Allah kaya, berarti kita sifatnya butuh.
Siapapun dia orangnya, sekaya apapun di dunia ini, tetap saja fakir di hadapan Allah. Yang kaya adalah Allah. Selain Allah, biar hartanya berlimpah, miskin dia. Miskin dia. Jangan kagumi orang miskin. Jangan kagumi. Biasa. Semuanya fakir, butuh sama Allah. Dan kita ini butuh sama Allah. Sikap kita sesudah ngaji dua hal ini, ngaji qiyamuhu binafsihi, saudara, bagaimana memahami iftiqar, betapa kita butuh sama Allah, butuh ibadah untuk dekat dengan Allah, betapa kita kudu jauh dengan maksiat karena menghalangi kedekatan dengan Allah. Pemahaman konsep ini, saudara, pada akhirnya manusia akan terbagi tiga. Ada tiga, udah kayak capres saja. Ada tiga. Yang pertama, manusia yang tidak percaya dirinya butuh kepada Allah. Ada manusia yang tidak percaya kalau dirinya butuh sama Allah. Malah dia punya pikiran Allah butuh sama dia. Allah butuh sama ibadah dia. Allah butuh sama sedekah dia. Allah butuh sama puasa dia. Allah butuh sama haji dia. Allah butuh sama baca Quran dia. Dikata Allah yang butuh. Dia tidak butuh kepada rahmat Allah, sehingga dia nggak percaya yang butuh adalah Allah. Bila ini terjadi, maka orang itu detik itu juga keluar dari Islam. Kalau dia kata yang butuh adalah Allah, dia nggak butuh. Yang butuh Allah butuh ama. Ini ucapan orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, laqad sami'allahu qawlal ladzina kafaru innallaha faqir wa nahnu aghniya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Demi sesungguhnya Allah dengar, menjadi kufurlah orang yang mengata Allah butuh. Kita tidak butuh Allah. Kita kaya, Allah butuh. Ini yang kaya-kaya begini nih, kafir. Detik itu juga. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Justru kita harus tanemin di hati, kita ini butuh Allah. Allah mau cabut nyawa kita, bisa. Semuanya di genggaman Allah, termasuk kita, dikendaliin Allah. Allah cabut bisa. Begitu. Kalau kita tahu kita dikendaliin Allah, ada yang mau baca Quran kita nggak mau, berarti kita emang nggak diizinin. Nah ini nih yang jadi masalah. Kita tangisi Allah biar diizinin mata ini sebelum merem selamanya untuk memandang kitab sucinya, saudara. Kedua, ada manusia yang percaya di dalam hati sanubarinya, keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah kaya raya, akan tetapi tidak berasa dirinya butuh sama Allah. Kadang-kadang doang butuhnya, kadang-kadang. Kalau dagang lagi rugi, baru malam nyari tasbih. Mana itu ya? Ratib, mana itu? Ratib. Kalau lagi ada masalah, baru nyari Allah. Dia kata Tuhan dokter. Dikata, kalau lagi sakit doang dia nyari. Kalau dia sehat nggak mau ketemu dokter. Dikata Tuhan kayak dokter. Kalau dagang lagi rugi, baru pengen sholat duha. Begitu. Kalau badan sakit, baru dia zikir, ya Allah, ya Allah. Kalau sembuh nih kaki mau ke Al-Ma'ruf, ke masjid, ya Allah. Udah sembuh, mancing lagi.
mancing lagi. Ada ya alasannya. Jadi Allah dikasih PHP, namanya anak muda, PHP gitu, dikasih harapan mulu, dijanjiin mulu, udah kayak caleg begitu, dijanji mulu, janji kalau saya aja begitu. Jangan, ini namanya iman mahjub, hatinya beriman kepada Allah tapi ada tembok tebal yang menghalangi dirinya, butuhnya amallah kadang-kadang begitu. Kalau ada masalah baru pengen dekat sama Allah, kalau ada masalah baru dia, kalau badannya sakit baru dia begitu. Itu kayak begitu. Kita jangan begitu. Ini namanya maqamul ghafilin, kedudukan orang-orang yang lalai. Ingatnya Tuhan kalau ada masalah. Kalau hidupnya dirasa tenang, dia kagak mau dia zikir, nggak mau dia ibadah. Kayaknya Allah tuh ada kalau lagi masalah doang. Kalau dia nggak ada masalah hidupnya, Allah nggak ada. Kayak begitu ya, kayak begini adalah imannya terhijabi, terdinding, dan ini adalah maqam awal. Ketiga, saudara, ada manusia yang imannya mantap bahwa Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi, kaya raya, berdiri sendiri, tidak butuh. Dia baca ayat kursi, Allah itu hidup, Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh, ngantuk tidak, tidur tidak, la ta'khudhu sinatun wala naum, ngantuk enggak, tidur enggak. Allah, dia yakin Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, Allah kaya. Karena dia yakin Allah kaya, maka muncul di dirinya sifat fakir, sifat butuh sama Allah. Dan butuhnya bukan sekedar butuh, tapi daimul faqri, terus aja butuh sama Allah, tidak pernah berhenti. Orang yang kayak ginilah orang yang tauhidnya bagus, orang yang tauhidnya benar, merasa butuhnya. Lihat para nabi, udah tinggi kayak begitu masih doa. Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan saya orang yang istiqomah dalam sholat. Nabi masih minta kayak begitu, minta. Nabi, Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, Rabbi zidni ilman. Macam-macam dalam Al-Quran doa-doa para nabi. Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam kelasnya masih minta, masih butuh. Apatah lagi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamun Nawawi, Yahya bin Syaraf, yang meninggal tahun 676 Hijriah. Kumpulin tuh di dalam kitab namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Apa isinya? Doa-doa Rasulullah. Apa aja diajarin nama Nabi doa. Mau apa aja ada doanya. Nabi itu mau ngapain aja ada doanya. Doa, bahkan sholat yang dibimbing dari awal sampai akhir isinya doa. Doa. Kenapa? Begitulah orang-orang yang al-faqir ilallah, orang yang rasa butuhnya banyak amal. Begitulah para wali-waliullah. Imam Abul Hasan Asyadili ada hizib banyak, tebal gitu. Mafahirul Aliyah tebal, tentang Aurad Syadiliyah, Hizib Nasr, Hizbul Bahr, Hizbul Bar, Hizbul Hamdi, Hizbul Rizqi, Hizbul Fathi, Hizbul apa, doa, doa.
Kalau kita doa nggak mau. Ada orang malam melek, kita malam nggak melek, nggak nanya juga, ya Rob, kenapa saya punya mata nggak diizinin melek malam? Orang-orang lain diizinin 2 rakaat, bahkan ada yang 100. Ada apa ini? Nanya aja kagak, bangun tidur biasa aja, nggak ada salahnya kita, biasa aja, nggak ada nyeselnya, nggak ada. Betapa tebalnya hijab itu dengan Allah, nggak ada rasa nyeselnya, nggak ada. Begitu, nggak ada. Yang ada Allah salahin mulu. Gua udah ke masjid ya Rob, kaki kok jadi sakit kayak begini. Begitu sembuhin ya Rob, kata malaikat jangan ya Rob, kalau sembuh aduh ngeluyur lagi ke Muara Gembong lagi. Begitu ke Teluk Naga, nyampe kalau sembuh udah kasih sakit aja biar mainnya ke masjid. Tuh begitu kita kalau paham, oh ini dia rahasianya, kaki kayak begini biar ke masjid. Begitu masjid sudah main enak ibadah. Orang yang yakin Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, dirinya butuh kepada Allah, perasaannya tidak akan lepas butuhnya sama Allah dalam setiap kehidupan dia. Enggak punya, dia butuh sama Allah. Punya, makin butuh sama Allah. Butuh sama Allah, terus saja butuh sama Allah. Itu kayak begitu. Dan itu kehidupan para as-salafun as-salihun, para sahabat, para tabi'in, para wali-waliullah. Itu butuhnya Allah luar biasa. Begitu, dan kita ini pelan-pelan menuju ke sana. Seain aja saban hari itu Quran lihat, nggak usah banyak, seain itu selembar lah, ada ain tuh di pinggirnya, makro namanya. Kalau enggak begitu, enggak kuat saya seain, udah kalau enggak kuat turunin seayat. Hari ini kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Enggak apa-apa, besok lagi, cuman yakini tamatnya 6.666 hari, keburu mati. Seain, latihan, main bola aja saudara, main bola. Enggak boleh kalau enggak pemanasan dulu langsung kita terjun di lapangan, aduh keram. Kita jangan Ramadan baca Quran, pemanasan dulu dari Rajab, nanti Ramadan enak tulah lemes urat-uratnya. Begitu dari sekarang minta sama Allah biar bolehlah saban hari memandang Al-Quran, jangan nggak minta. Moga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Innaka taqdi wa liyuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nas'aluka ya Allah ladzatan nazar ila kitabikal aziz. Nas'aluka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang Al-Quran, kelezatan membaca-baca Al-Quran, kelezatan membaca salawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, yang kesalahan itu menghalangi diri kami akrab dengan Al-Quran, akrab dengan salawat, akrab dengan zikir. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, mudahkan kami untuk intim dengan dirimu. Ya Allah, dekatkan kami dengan Engkau, dekatkan kami dengan Habibuna Muhammad, dekatkan kami dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dekatkan kami dengan amaliyah yang menghantarkan kami mari cintanya Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.